Terima kasih telah mengklik video ini dan inilah 3 hal yang berpengaruh terhadap kecepatan internet Anda. Halo guys, dengan Michael di sini, saya akan menjelaskan bagaimana maksud yang saya jelaskan di judul tadi. Judul saya adalah 3 hal yang berpengaruh terhadap kecepatan jaringan Anda. Saya jelaskan yang pertama dulu. Jadi ada tiga ya. Pertama itu APN, kedua VPN, ketiga jaringan internet Anda. Nah, ketiga jaringan ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan jaringan Anda. Namun, yang sangat penting di bagian ini adalah 2, yang pertama dan ketiga, ya. Yang pertama dan ketiga. Ya, di sini ada jaringan seluler atau provider kalian XL dan lain-lainnya. Lalu di sini APN. APN adalah gateway atau gerbang. Saya jelaskan yang penting sangat dulu, itu APN. Oke, teman-teman. APN yang sama-sama kita ketahui singkatan dari access point name, teman-teman. Access point name. Nah, di sini access point name ini berfungsi sebagai gateway, gerbang antara provider kalian, provider atau jaringan seluler seperti seperti Telkomsel, Axis dan lain-lainnya. Dan di sini ada internet sebagai tujuannya, teman-teman. Sebagai tujuannya, si pengguna menggunakan akses awal di jaringan seluler, lalu pergi menuju ke internet. Jadi dia dari jaringan provider ke jaringan internet. Lalu kenapa bisa terhubung? Karena adanya jembatan dari situ, teman-teman. Ada jembatan dari provider ke jaringan internet. Jembatannya apa? Ya, APN tersebut. APN tersebut disebut jembatan atau jalan atau gerbang, teman-teman. Ya, di sini saya jelaskan secara rinci kenapa bisa kalian ngelat atau kalian tiba-tiba kencang sinyalnya. Ini apa lagi? Ya, pertama, kenapa jaringan kalian tiba-tiba di saat tertentu itu jadi lemot atau saat tertentu jadi sangat cepat. Ini bergantung kepada si APN tadi, teman-teman. Si APN sebagai perantara tadi. Jaringan kalian mengatakan, provider kalian mengatakan kecepatannya sampai up 100 Mbps, ya kan? Ada seperti itu. Ada yang kecepatannya sampai 15 Mbps. Ada juga kecepatannya sampai 10 Mbps. Nah, tapi kita tidak merasakan kecepatan tersebut. Benar? Nah, kenapa? APN tersebut disediakan per provider, satu APN provider ya, teman-teman. Jadi XL punya provider APN bawaan, provider XL mempunyai APN bawaan, XL punya Axis punya APN bawaan, Telkomsel punya APN bawaan, M3 juga punya APN bawaan. Nah, bayangkan pengguna Telkomsel seluruh Indonesia sangat banyak, teman-teman. Makanya beberapa tempat APN-nya jaringannya terasa lambat sekali, teman-teman. Ya, kenapa? Karena APN itu terlalu rame, jadi macet, teman-teman, lemot. Oke, saya permudah lagi. Saya jelaskan secara di gambaran, teman-teman, gambaran supaya teman-teman bisa mengerti. Sekarang provider, saya bayangkan, teman-teman bayangkan seperti kendaraan, mobil atau kendaraan apapun. Jadi saya ulangi, XL, Telkomsel atau apapun provider, pokoknya provider jaringan seluler, saya gambarkan seperti kendaraan. APN yang kita bahas sekarang ini, APN sebagai jembatannya, teman-teman, atau jalannya menuju ke tujuan internet. Oke, sudah ada tiga bagian: APN, jembatan atau APN, jaringan seluler, APN harus tuh internet, ya kan? Oke, menuju, saya ulangi ya, dari jaringan provider menuju ke APN ke internet. Si ini mobil, ini jalan, ini tujuan, ya. Mobil, jembatan, tujuan. Mobil, jalan, tujuan. Kayaknya seperti itu. Nah, kalian bayangkan tol itu tol yang isinya kapasitas tolnya 1000 atau 1.000.000 mobil di jalan tol tersebut, dan itu sudah sangat macet sekali.
ya. Dan mobil itu, kendaraan di provider tersebut lebih daripada 1 juta. Dan pasti akan desak-desakan teman-teman. Jaringannya pasti akan desak-desakan. Lah, saya ulang lagi, pasti akan sangat macet sekali. Makanya ada namakan APN alternatif, jalan alternatif teman-teman. Jadi gini, APN bawaan adalah jalan tol A. Sedangkan kendaraan menuju ke internet melewati semua jalan yang A. Bayangkan, satu waktu ada banyak sekali kendaraan yang melewati tol tersebut. Bagaimana? Macet. Iya, macet. Tentu saja macet. Saya mengalami sendiri saat saya menggunakan Axis pada jam tertentu. Itu sangat macet sekali teman-teman. Sangat lemot sekali. Sekitar jam 5 sampai jam 7 malam. Dari 5 sore sampai jam 7 malam itu sangat lag sekali teman-teman. Saat saya main game atau browsing internet atau saya lagi nonton YouTube, ya jaringannya sangat lag di saat itu. Nah, saya coba-coba belajar apa sih kenapa, dan ternyata di saat jam tersebut APN atau jalan tol tadi sesak, macet teman-teman. Makanya saya mencari, karena ini namanya jalan, pasti ada jalan alternatif. Tidak satu jalan menuju rumah teman-teman, tidak satu jalan menuju si internet tadi. Makanya saya pilih beberapa jalan. Saya cari jalan yang tersepi dan terbagus. Ada dua ya teman-teman, sepi dan bagus. Ada juga sepi tapi jelek. Sepi tapi jelek ya. Ini APN banyak sekali berjenisnya teman-teman. Kalian punya mobil, belum tentu jalan sepi tersebut bisa mengantar kalian lebih cepat ke arah internet tadi. Tidak juga ya teman-teman. Jadi harus cari jalan yang mulus dan sepi. Harus cari jalan yang mulus tapi sepi. Jangan cari jalan yang sepi tapi tidak mulus, banyak lubangnya. Jadi mobil kan tetap aja lemot di sana. APN tersebut ya APN punya organisasi tertentu yang lag ya teman-teman. Jadi ada beberapa organisasi yang mempunyai atau beberapa tempat yang punya APN sendiri. Ya mungkin tidak secepat APN negara atau APN provider negara-negara yang maju. Makanya cari APN dari negara atau tempat yang sangat cepat. Ya, saya makainya negara Jepang atau Singapura. APN tersebut terbukti cepat dan sepi ya, tidak terlalu ramai seperti Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar cara pasang APN Jepang atau Singapura, silahkan klik link di deskripsi. Saya akan mengajarkannya dari nol dan semua itu gratis ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya di sana di link di bawah saya akan mengajarkan bagaimana caranya mengambil jalan pintas dari provider, bukan melalui jalan yang APN bawaan dari si provider, tapi kita cari APN yang lain. Ya, itu fungsi yang saya ajarkan di link deskripsi ya teman-teman. Oke, yang kedua, VPN teman-teman, Virtual Point Network ya. Virtual Privacy Network. Oke. Kedua, VPN ini kita ketahui VPN adalah pihak ketiga yang melindungi privasi kita saat menjelajahi internet. Ya, mungkin kalian teman-teman ketahui ada beberapa VPN dari negara mana, atau negara Singapura, Jepang, Amerika, Hong Kong atau dan lain-lainnya yang berbeda-beda kecepatan internetnya teman-teman. Saat kita menggunakan VPN tanpa VPN ya dulu ya teman-teman, tanpa VPN, kecepatan kita adalah misalnya 20 Mbps atau 10 Mbps saja, nggak usah kencang-kencang, 20 Mbps di sini. Saat saya streaming menggunakan VPN Singapura, kecepatannya sampai 37 sampai 34 Mbps. Kenapa? Karena VPN yang berasal dari negara tersebut sangat cepat aksesnya, teman-teman. Dari Jepang, kecepatan saya sampai ke 27 Mbps. Di Amerika, kecepatan saya hanya 9 Mbps. Di India, saya hanya mendapatkan kecepatan sebanyak 2,5 Mbps. Kenapa? Karena beberapa negara tersebut sama seperti APN tadi, terlalu banyak orang memakai VPN itu, terlalu banyak orang memakai APN itu, terlalu banyak orang menggunakan di jalan tersebut.
akan lag juga teman-teman. Jadi VPN juga termasuk, tapi VPN ini sewajarnya teman-teman harus menggunakan VPN yang bawaan atau VPN yang terpercaya teman-teman. Jangan VPN dari pihak ketiga yang tidak jelas siapa orangnya, karena data kita saat melewati jalan itu, setelah melewati VPN itu, data kita akan terekam semua. Apa yang kita lakukan di internet akan terekam teman-teman. Bayangkan jika teman-teman menggunakan VPN yang bajakan, yang dari pengguna atau developer yang tidak bertanggung jawab, bahaya sekali kan? Sama-sama kita tidak menginginkan itu. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga itu adalah provider. Gini, provider jaringan itu tuh beda-beda tempat, beda-beda kecepatan jaringannya teman-teman. Saya menggunakan XL di sini di rumah saya. Misalnya, saya menggunakan XL kecepatan sampai 10 Mbps, ya. 10 Mbps. Saat saya pergi ke rumah teman saya, kecepatannya hanya sampai 9 Mbps atau 8 Mbps. Kenapa? Karena berbeda-beda tempat, berbeda-beda rumah. Pengalaman pribadi ini bukan bukan analisis secara matematis, tapi pengalaman pribadi. Setiap rumah, setiap jarak antara tower ke rumah kita itu berbeda-beda kecepatannya teman-teman. Jadi jangan harapkan misalnya saya menggunakan jaringan seluler XL di rumah saya, di rumah Anda juga cepat. Itu tidak mungkin. Jadi ada perbedaan walaupun sedikit. Lalu selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana memilih provider terbaik. Teman-teman download aplikasi seperti link di deskripsi atau di gambar sini. Lihat, itu adalah cek kecepatan ya teman-teman, meteor kecepatan ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa ngecek kecepatan internet saat teman-teman menggunakan provider tersebut. Oke, jika teman-teman sudah menceknya, lalu bandingkan lagi dengan dengan provider lainnya. Saya menggunakan kemarin, saya pernah menggunakan M3 di rumah saya dan kecepatannya hanya sampai 7 Mbps. Lalu Axis hanya sampai 3,5 Mbps, XL sampai 9 sampai 10 Mbps, Telkomsel 27 Mbps. Bayangkan teman-teman, berbeda ya teman-teman. Ya, karena saya juga itu tuh semuanya pakai ini APN bawaan dulu ya teman-teman. Karena saya belajar dan dari pengalaman, makanya saya menggunakan Telkomsel dan XL teman-teman. Dua ini lumayan bagus menurut saya untuk saya gaming dan streaming. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Pesan-pesan dari saya, cek semua atau analisis semua cara yang saya ajarkan tadi, menggunakan VPN, APN, dan provider yang terbaik. Oke, sekian dulu teman-teman. Like jika suka, dislike jika tidak suka, dan bye-bye.